berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anmes Kamaleng. Semakin malam semakin seru ya tentunya. Terima kasih tadi Bapak-Bapak sudah berkenan ya untuk sedikit joget. Stretching malam-malam. Stretching malam-malam hari. Terima kasih Bapak. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Mas Menteri ya. Mas Menteri, terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan acara kita lanjutkan kembali dan sekarang tiba saatnya kita masuk untuk kategori yang ketiga, yaitu Anugerah Polisi Pelindung Perempuan dan Anak atau Kelompok Rentan. Dan kategori ini menekankan pada aksi nyata dalam perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Ya, pengumuman nominator dan penerima Anugerah Polisi Pelindung Perempuan dan Anak atau Kelompok Rentan akan disampaikan oleh Ibu Putu Elvina selaku anggota Dewan Pakar mewakili Komnas HAM. Untuk itu kepada Ibu Putu Elvina kami persilakan untuk menuju podium. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, tadi lagu Anmes yang begitu melo dan emosional seolah menjadi pengantar terbaik dalam kategori berikut. Kategori ini adalah kategori yang memiliki sentimen publik yang luar biasa. Bahkan banyak kasus-kasus dalam kategori ini yang diviralkan oleh masyarakat untuk menarik perhatian agar dilakukan penegakan hukum yang segera. Bapak Ibu, data WHO menunjukkan sepertiga perempuan dunia mengalami kekerasan fisik dan psikis. Dan setidaknya setengah dari populasi anak dunia mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan lainnya. Gambaran yang sama dengan persentase yang berbeda tentu saja terjadi di Indonesia. Untuk itulah kita membutuhkan sosok Bayangkara yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas, responsif, dan memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian kasus-kasus. Namun tetap memperhatikan kebutuhan khusus dan sensitivitas dalam penanganan kelompok rentan. Sehingga keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan dapat terwujud. Bapak Ibu, para nomine Hugeng Award 2024 untuk kategori pelindung perempuan, anak, dan kelompok rentan adalah kategori Polisi Pelayanan Perempuan dan Anak Hugeng Awards 2024. Bribka Alvin Nancy Tanauma, Banit Reskrim Polsek Biro Maru. Bertugas sebagai Banit Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, ia selalu berprinsip mengedepankan perkara dari perspektif korban. Tidak hanya mengawal setiap kasus hingga tuntas dan adil, Bribka Nancy juga berharap para korban dapat kembali bangkit dari keterpurukan dan menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kalau bukan kita sendiri perempuan yang memperjuangkan, siapa lagi gitu kan? Aibtu Francisca Damayanti, Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Lamandau. Tingginya kasus KDRT dan kekerasan seksual pada anak di Lamandau, Kalimantan Tengah membuat hatinya terusik. Cara sakti ia lakukan memberikan pendidikan seks dan perundungan kepada anak-anak di sana. Tolong dijaga badannya. Aibtu Francisca juga aktif mengenalkan buku agar wawasan mereka lebih terbuka terhadap berbagai budaya. Jadi kita mencoba secara dini itu mengajarkan ini loh yang nggak boleh disentuh sama orang itu. AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolres Bogor. Ia adalah orang di balik tuntasnya kasus bayi tertukar yang terjadi di wilayah Bogor beberapa waktu lalu. Dalam waktu singkat, AKBP Rio sukses menyelesaikan kasus ini dengan humanis dan damai. Atas tindakannya, AKBP Rio ingin memastikan para perempuan dan anak-anak di Bogor merasa aman dengan hadirnya Polri di tengah-tengah mereka. Ini salah satu langkah kami agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada ibu, perempuan, dan anak. Dan penerima anugerah Hugeng Award 2024
untuk kategori polisi pelindung perempuan, anak dan kelompok rentan adalah AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolres Bogor. Selamat kepada penerima anugerah Polisi Pelindung Perempuan dan Anak Kelompok Rentan Hugeng Awards 2024. Kami undang untuk dapat berada di atas panggung untuk menerima penghargaan. Dan selanjutnya untuk memberi penghargaan, kami undang ke atas panggung Ibu Adnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM. Baik, dan kepada Ibu Putu Elvina kami mohon untuk dapat mendampingi prosesi pemberian penghargaan. Dan berikutnya untuk sesi penghargaan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Sekali lagi kita berikan tepukan tangan yang meriah kepada penerima anugerah Polisi Pelindung Perempuan dan Anak Kelompok Rentan Hugeng Award 2024. Baik, dan berikutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman kategori selanjutnya, yakni kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Dan di kategori ini, Dewan Pakar mencari sosok polisi yang berjuang, mengabdikan dirinya dan berdedikasi tinggi kepada masyarakat yang ada di pedalaman maupun daerah terluar di Indonesia. Ya, dan kembali kami undang perwakilan Dewan Pakar untuk dapat naik ke atas panggung. Kali ini giliran Bapak Habibur Rahman yang akan mengumumkan penerima anugerah kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal ya yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, Pak Kapolri ya, untuk diketahui. Yang pertama terkait dengan Dewan Pakar ini Pak. Jadi memang rapat dengan Dewan Pakar ini beda dengan rapat di DPR Pak. Ya, ini benar-benar orang yang nggak ada hitung-hitungan pribadi, nggak ada vested interest pribadi. Jadi saya anggota Komisi 3 tentu banyak teman polisi Pak. Tadinya ada niatan, ini teman saya aja saya dukung atau seperti apa. Tapi demi melihat kinerja teman-teman Dewan Pakar, integritas, saya urungkan niat saya Pak. Jadi itulah ya, saya pikir betapa ya manfaatnya Hugeng Award ini Pak. Karena memang sistemnya sudah bagus sekali. Ini tahun ketiga kalau ketiga ya. Mekanisme kerja Dewan Pakarnya itu luar biasa Pak. Sulit sekali dan akhirnya tidak mungkin juga ya kita bawa titipan ya. Ada kepentingan pihak-pihak tertentu di Dewan Pakar ini, sehingga hasilnya tentulah benar-benar ya, benar-benar orang sosok yang layak mendapatkan Hugeng Award ini. Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada Pak Kapolri, saya laporkan dan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa memang sebetulnya kalau saya renungkan aktivitas saya 5 tahun di DPR, saya baru periode pertama kemarin dan alhamdulillah terpilih kembali untuk periode yang kedua. Jadi kalau ukurannya adalah pengabdian yang melampaui kewajiban, pengabdian yang melampaui panggilan tugas, sesungguhnya yang paling berhak mendapatkannya adalah institusi Polri itu sendiri. Kita lihat Pak, anak buah Pak Kapolri itu hampir nggak ada yang kerjanya standar Pak. Terutama ketika pandemi. Tiba-tiba polisi itu udah lebih dari menjalankan tugasnya gitu kan.
ngurusin vaksin, bagi masker, menyadarkan orang tentang pentingnya menjaga protokol dan lain sebagainya, yang jauh sekali dari tugas-tugas kepolisian. Dan itu merata dari ujung ke ujung ya, termasuk dan terutama di tapal batas dan pedalaman, Pak. Makanya kalau untuk mencari pemenang polisi di tapal batas dan pedalaman ini, Pak Kapolri, susahnya minta ampun. Tadinya saya pikir bisa ada semacam twin winner atau pemenang kembar, karena susah gitu kan, untuk ditentukan dari sekian belas menjadi 3 susah sekali, apalagi menjadi 1. Sesungguhnya ketika sudah masuk nominator, ketiganya menurut saya layak mendapatkan Hugeng Award ini. Tetapi karena memang kita sudah tradisikan harus ada 1 yang menjadi penerima peraih Hugeng Award ini, maka akhirnya kita cari berbagai macam cara, kita rapatnya berbulan-bulan, Pak, ya, berkali-kali selama berbulan-bulan, alhamdulillah bisa ada 1. Bukan berarti yang masuk nominator tapi tidak terpilih harus berkecil hati. Oke, kita bacakan nominasinya. Ya, ini dia. Kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman Hugeng Awards 2024. AKP Eka Berlin, Kasat Samapta Polres Nunukan. Tersentuh oleh anak-anak mantan pekerja migran Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan, AKP Eka Berlin berinisiatif untuk mendirikan sekolah bagi mereka. Ia juga mengusahakan anak-anak tanpa identitas agar dapat segera belajar di bangku sekolah. Baginya, pendidikan merupakan jalan agar kelak anak-anak mantan pekerja migran tidak menjadi ancaman di masa depan. Karena bagi kami pencegahan lebih penting daripada tindakan represif. Bribka Septinus Arui, Babin Kamtipmas Kampung Ayambori, Manokwari, Papua Barat. Baginya, pendidikan adalah gerbang menuju kemajuan. Ia pun turun langsung menjadi pengajar saat SD di Kampung Wars Nembri terancam tutup karena kekurangan guru. Sebagai anggota Bayangkara, Bribka Arui bertekad untuk turut memajukan bangsa lewat pendidikan. Karena suatu kemajuan itu ada pada pendidikan. Aibda Wardika, Kanit Tipikor Sareskrim Polres Simelu. Berkolaborasi dengan masyarakat setempat, Aibda Wardika membuat program penyelamatan spesies penyu yang hampir punah di Pulau Simelu, Aceh. Aibda Wardika bermimpi penyu-penyu di Simelu masih bisa ditemui oleh anak cucunya nanti. Saya melihat potensi Pulau Simelu sangat luar biasa. Semoga bisa membantu mensejahterakan masyarakat. Pantun sedikit ya, Pak. Saya dari Jakarta Timur nih kan. Makan kari bersama Bambang Pacul. Cakep. Kinerja Polri memang mantap betul. Cakep. Penerima Anugerah Hugeng Award 2024 kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman adalah Bribka Septinus Arui, Babin Kamtipmas Kampung Ayambori, Manokwari, Papua Barat. Selamat kepada penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Dan kami undang dengan hormat kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Dan pemberian penghargaan ini nantinya juga akan didampingi oleh Bapak Habibur Rahman. Baik, dan akan dilanjutkan dengan prosesi foto bersama.
Kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen spesial malam hari ini. Dan sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada penerima anugerah polisi tapal batas dan pedalaman. Terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan penghargaan. Dan selanjutnya kami juga ingin menyapa para penonton yang menyaksikan siaran langsung Malam Penganugerahan Hugeng Award 2024 di laman Detik.com dan juga para pemirsa yang juga dapat menyaksikan melalui YouTube, Facebook dan juga Instagram Divisi Humas Polri dan juga Polri TV. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, dan Bapak Ibu tentu masih ada satu lagi ya kategori. Tadi kita sudah menyaksikan 4 kategori dan sudah disebutkan ya, sudah di-announce tadi siapa saja penerima penghargaan untuk tiap-tiap kategorinya. Masih ada satu lagi ya untuk kategori terakhir. Namun sebelum itu tentu kita akan rehat sejenak terlebih dahulu, Alfian. Ya, nantinya kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial, judulnya adalah Surga Dunia. Kenapa lagu ini spesial? Karena lagu ini digubah langsung oleh mendiang Jenderal Hugeng. Betul, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pihak keluarga dari Jenderal Hugeng ya. Seperti apa mungkin kesan dan juga pesannya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan menyaksikan terlebih dahulu ya Alfian. Dan mungkin langsung saja kami akan mengajak seluruh hadirin dan juga pemirsa untuk menyaksikan paduan suara Polri, Suara Bayangkara. Surga dalam dunia, indah tak terberikan di pegunungan permai. Waktu duka lekas menjadi suka. Surga dunia.
surga dalam dunia, menghibur hati waktu duka, lekas menjadi suka. Ya, luar biasa sekali lagu yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Sebuah lagu Surga Dunia yang digubah oleh Bapak Hugeng. Betul, dan sekali lagi ya, satu lagi sisi wajah seorang Jenderal Hugeng, yaitu adalah memiliki jiwa kesenian yang tercermin dalam lagu tadi, Alfian. Ya, dan suara Bayangkara tadi, dirijennya adalah pelatih paduan suara Bayangkara adalah Bapak Agus Kurnawibowo. Beliau adalah Subaksik Ian Mapolri, serta Ibu Indriastuti. Beliau adalah pelatih vokal paduan suara Bayangkara. Betul, dan saya akan menepati janji saya, Alfian, yaitu tadi kita akan sedikit berbincang bersama dengan keluarga dari Jenderal Hugeng. Sudah ada Mas Rama. Mas Rama, apa kabar? Selamat malam. Baik, mungkin bisa digambarkan kesan dan juga kesannya ya tadi berkaitan dengan lagu yang digubah oleh mendiang. Seperti apa dari keluarga melihatnya, Mas Rama? Terima kasih sebelumnya untuk paduan suara dari Polri. Untuk membawakan sebuah lagu original dari almarhum Eyang bersama dengan Ibu Hugeng. Lagu ini memang untuk pertama kali almarhum menyanyikan lagu ini bersama dengan Ibu Hugeng pada saat setelah ijab kabul mereka berdua di tanggal 30 Oktober 1946. Dan memang ini baru pertama kali diperdengarkan di sini, Pak. Terima kasih dan itu buah daripada pertemuan antara Hugeng dan Mary dalam sandiwara radio di RRI Yogyakarta tahun 1945 dengan judul Saijah dan Adinda yang diprakarsai oleh Bung Karno. Jadi pertemuan itu untuk pertama kali Eyang dan Ibu Mary itu bertemu di situ dan akhirnya berlanjut sampai ke jenjang pernikahan dan akhirnya terciptalah lagu tersebut. Terima kasih. Jadi lagu ini merupakan kado spesial waktu di hari pernikahan Pak Hugeng dan Ibu Mary, Mas Rama ya? Luar biasa. Iya, betul. Jadi luar biasa. Iya. Ya. Dalam banget memang judul lagunya ya, Surga Dunia ya. Betul, jadi satu lagi ya, tadi kalau misalnya kita tahu yang terkuak adalah sisi seninya. Betul. Tapi rupanya sisi romantisnya juga ada, Alfian. Sisi romantisnya juga ada. Baik, Mas Rama ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup sampun, matur suwun sangat. Baik. Ya, dan sekarang terima kasih Mas Rama. Dan sekarang tibalah saatnya kita masuk ke nominasi penganugerahan terakhir, yakni kategori polisi berintegritas. Baik, dan kembali kami undang perwakilan Dewan Pakar untuk dapat naik ke atas panggung dan mengumumkan nama penerima Anugerah Hugeng Awards kategori polisi berintegritas. Kepada Ibu Alisa Wahid kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Moga-moga saya kelihatan karena biasanya podium adalah musuh orang-orang yang tidak terlalu tinggi. Gak apa-apa lah ya, yang penting tinggi integritasnya seperti kata Pak Habib tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan agar selain surga dunia, Pak Jenderal Hugeng juga mendapatkan surga di akhirat dengan warisannya yang luar biasa bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kategori polisi berintegritas merupakan legasi utama dari Jenderal Hugeng, The Legend. Atau kalau anak zaman sekarang menyebutnya OG, Original Gangster. Yang dikenal sebagai polisi yang berintegritas.
Dalam teori kepemimpinan, integritas dijabarkan dalam 4 kriteria. Honesty, courage, humility, dan congruence. Maka, tidak hanya profesional, sosok Bayangkara berintegritas adalah sosok yang jujur dan amanah, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, memiliki keberanian untuk menolak praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai luhur tersebut, dan selaras secara utuh antara perkataan dan perbuatan dalam semua konteks. Kami berharap penghargaan polisi berintegritas akan menumbuhkan motivasi bagi para Bayangkara dari seluruh Indonesia. Sebab rupanya tersedia ruang luas bagi polisi berintegritas. Kategori ini menjadi sesi paling alot, Pak Jenderal Sigit, Pak Kapolri. Sesi paling alot bagi Dewan Pakar karena standar yang tinggi ini. Dan kami harus melakukan penelusuran rekam jejak berlapis-lapis, termasuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Dan berikut ini nominasi polisi berintegritas. Kategori polisi berintegritas Hugeng Awards 2024. Brigjen Indarto, Direktur Program Pasca Sarjana STIK Lemdiklat Polri. Ia dikenal lantang menolak berbagai bentuk gratifikasi. Konsistensi Brigjen Indarto untuk tetap bersih dalam bekerja semakin dikenal dan disegani saat dirinya bertugas di lingkungan Biro Pengawasan Penyelidikan Bareskrim Polri. Tidak berhenti pada diri sendiri, sikap integritas ini selalu ingin ditularkan pada setiap divisi yang dibawahinya. Pembangunan budaya integritas itu seperti lari maraton, bukan sprint. Artinya kita cukup lari kecil, tetapi endurance-nya tinggi. AKBP Sri Wahyuni, Kepala Bagian Tenaga Pendidik Sepolwan Lemdiklat Polri ini dikenal sebagai sosok tegas dan anti suap. 34 tahun menjadi pendidik di Sepolwan, ia tetap tegar bertahan meski tawaran untuk pindah tugas sudah di depan mata. AKBP Sri Wahyuni konsisten menjalani norma-norma yang berlaku demi menciptakan para polwan yang presisi. Apa yang memang ada di hadapan dan tanggung jawab kita, ya itu yang kita lakukan dengan cara profesional. Aibtu Supriyanto, anggota Polres Lampung Tengah. Integritas adalah prinsip yang tidak bisa ditawar baginya. Hal ini ia buktikan tatkala menemukan dan mengembalikan tas pemudik yang berisi uang tunai 100 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Aibtu Supriyanto membuktikan keberadaan anggota Polri dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Dengan kejujuran akan menciptakan positif kebaikan dan dapat bermanfaat. Baik, mari kita buka bersama. Penerima Anugerah Hugeng Awards 2024, kategori polisi berintegritas adalah AKBP Sri Wahyuni, Kepala Bagian Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri. Selamat kepada penerima penghargaan polisi berintegritas Hugeng Award 2024. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya dengan hormat kami undang kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan langsung trofi penghargaan polisi berintegritas. Dan kepada Ibu Alisa Wahid kami mohon juga turut mendampingi prosesi pemberian penghargaan ini. Dan seperti biasa untuk prosesi penerimaan penghargaan akan diikuti dengan foto bersama. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada penerima penghargaan polisi berintegritas Hugeng Award 2024. Kita berikan sesi foto bersama dulu bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Ibu Alisa Wahid. Dan kami mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Dan kami persilahkan kepada Ibu Alisa Wahid untuk kembali ke tempat duduk.
Ya, dan berikutnya kami undang untuk semua penerima penghargaan dan para nominator Hugeng Awards 2024. Dan yang terhormat kepada Bapak Khairul Tanjung untuk dapat bergabung ke atas panggung dan ikut berfoto bersama. Ya, kepada seluruh nominator dan penerima penghargaan kategori polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi pelindung perempuan dan anak kelompok rentan, polisi penjaga tapal batas dan pedalaman, serta polisi berintegritas. Silahkan ikut bergabung untuk berfoto bersama Kapolri dan juga Bapak Khairul Tanjung. Baik, sekali lagi tadi sudah ada 5 kategori dan sudah ketahuan ya siapa saja yang menerima penghargaan. Dan sekali lagi kita akan berfoto bersama dengan 15 nominator dan 5 penerima penghargaan untuk tiap-tiap kategori. Oke, nanti kita akan berikan aba-aba untuk foto bersama kali ini. Yang pertama kita adalah sikap sempurna terlebih dahulu. Baik, kita akan berikan aba-aba untuk berfoto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Baik, dan selanjutnya foto bersama dengan posisi salam presisi. Baik, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Ya, dan seluruh nominator telah menunjukkan sikap, tindakan, dan juga keteladanan yang senafas dengan Hugeng. Untuk itu seluruh nominator Hugeng Award mendapat piagam khusus dari Kapolri. Ya, dan kami persilahkan kepada seluruh nominator Hugeng Awards 2024 untuk dapat kembali ke tempat. Namun untuk para penerima penghargaan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Karena tadi ya janji saya banyak, Alfian. Salah satunya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kapolri, izin Bapak, dan juga dengan Pak Cete. Baik. Baik, sekali lagi ya mungkin Pak Kapolri ada yang ingin disampaikan untuk para penerima penghargaan, silakan Bapak. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Khairul Tanjung dan juga seluruh tim dari Detik dan City Corp yang bersama-sama tentunya kerja keras dari seluruh Dewan Pakar. Alhamdulillah terpaksa hari ini saya terpaksa ambil tisu tadi karena saya jadi cengeng. Terima kasih untuk semuanya. Baik, tentunya saya ingin menanyakan kepada kalian semua yang sudah mendapatkan nominasi, karena saya tahu tidak mudah untuk memilih kali ini, dan tadi Dewan Pakar sudah menyampaikan, dan kalian semua saat ini sudah terpilih, dan juga seluruh nominator yang ada saya kira ya memang saya bangga. Oleh karena itu saat ini bagaimana perasaan kalian? Ini acara dihadiri oleh orang-orang penting di tanah air. Ada Pak Panglima, ada Pak Jaksa Agung, para menteri, ada Pak Menteri Investasi, Menpora, tadi ada Menteri Perdagangan, dan tentunya Dewan Pakar yang ada pun juga semuanya terkenal dengan integritasnya. Mbak Alisa, Bu Pungki, Mas Ahmad Kenarjo, kemudian Ibu Elvina dari Komnas HAM. Jadi saya ingin tanya apa perasaan kalian mendapatkan awards dengan disaksikan oleh orang-orang yang luar biasa ini, dan tentunya juga seluruh anggota Polri. Silakan satu persatu saya jelaskan. Siap, mohon izin Jenderal. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari Bapak Kapolri kepada kami. Kami diberikan reward ini, yaitu Hugeng Award, adalah keberhasilan seluruh anggota Polres Bogor. Ini tidak luput dari kebersamaan yang kami bangun sudah kurang lebih setahun, dan ini adalah hadiah untuk seluruh personel Polres Bogor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas petunjuk dan arahannya. Kami insya Allah akan menjadi tetap
menjadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang Bapak arahkan dalam program presisi Bapak Kapolri. Terima kasih Bapak Kapolri sekali lagi. Oke Rio, makasih. Reza. Siap, mohon izin Jenderal, mohon izin kami AKP Reza Pratama izin menyampaikan. Pertama kami sangat berbangga dan sangat senang sekali Jenderal atas Hugeng Award yang kami terima. Dan kebetulan kami memiliki inovasi terkait SIM untuk tunarungu Jenderal. Dan ini kami berkat dukungan dari Komisi Nasional Disabilitas. Kebetulan mohon izin Jenderal, kami ada Ibu Dr. Rahmawati Komandan yang hadir, dan tentunya berkat dukungan beliau kami bisa bekerja sama dalam hal penerbitan SIM. Ini bagian dari kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Jenderal. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Made. Siap, mohon izin Apa Jenderal. perasaanmu hari ini tampil di sini? Mohon izin Jenderal, kami sangat berterima kasih karena diberi kesempatan dalam kegiatan ini, dan kemudian ini adalah kebanggaan bagi kami dan terutama bagi masyarakat Papua yang kami cintai. Mohon izin Jenderal, tadi kami mendengar lagunya Ernest Kamaleng. Kami mengingat ibu kami yang minta kami pindah dari tahun 2017. Tapi karena kami ikut Satgas, jadi kami izin kami melaksanakan tugas dulu. Sampai kemudian ibu kami meninggal, kami nggak sempat memakamkan karena kami sedang di daerah pedalaman. Permintaan ibu kami supaya kami mengumpulkan keluarga yang terpecah, mana adik bungsu kami juga ada di NTT. Mungkin kalau berkenan Bapak, saya nebus utang sama ibu saya, biar adik kami bisa berkumpul dengan kami di kampung. Mohon izin. Terus selama kami juga Satgas selama 4 tahun itu, jujur memang kami bukan orang yang berada, Jenderal. Sehingga ada orang yang membantu istri dan anak bungsu kami di rumah. Benar-benar mereka tidak meminta imbalan ke kami. Dan kemarin anaknya kami bina untuk bisa lulus SA Bintara Bakomsus karena dia sarjana hukum. Kebetulan dia ranking 2 kemarin Jenderal. Cuman sayangnya kuota sarjana hukum cuma 1 di Papua. Berkenan mungkin kami mohon kalau diizinkan dia bisa lulus Jenderal, sebagai balas budi kami kepada orang tuanya. Terima kasih Jenderal. Baik, terima kasih. Saya kira gimana Pak? Permintaan yang tulus saya kira menjadi catatan kita semua, dan Pak ASSDN mungkin bisa menindaklanjuti apa yang diminta oleh Pak Ade Ambu. Termasuk mau balik ke kampung lagi? Mau? Tapi nanti masyarakat di sana kehilangan kamu. Kalau boleh tahun depan saja. Ya sudah, kau balik kampung lah. Oke. Gimana Bu Sri Wahyuni, apa yang mau disampaikan, silakan. Siap Jenderal. Pertama-tama puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa berdiri di sini ini saya tidak menyangka. Karena memang bekerja itu adalah pengabdian yang tanpa akhir. 34 tahun saya di lembaga pendidikan, saya dharma baktikan semua kemampuan dan kekuatan kami untuk mengabdi kepada institusi Polri yang saya cintai. Terima kasih kepada Bapak Jenderal atas bimbingan, arahan, petunjuk, kebijakan-kebijakan, karena kami bisa berdiri di sini juga
karena bimbingan dan arahan serta petunjuk dari Bapak Kapolri. Terima kasih untuk semua media, dewan juri, para tamu undangan yang hadir di sini. Tidak dapat yang kami dapat berikan, artinya kami juga harus memelihara daripada pengabdian kami ini di institusi Polri sampai dengan akhir pengabdian kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolri. Nggak ada yang diminta. Siap Bapak, kemarin kami mendaftar PKN 2, namun kami tidak ada slot untuk lulusan SIP. Akhirnya kami tidak mendaftar Bapak, karena kami memang tidak ada ketentuan yang ada di sana. Ya kami sudah, ya nggak bisa gitu Bapak, izin. Dewan Pajak gimana? Boleh nggak? Langsung ditodong ya Pak Kapolri. Boleh nggak ya? Baik, karena ini menjadi permintaan semua yang hadir, saya kira diberikan kesempatan untuk beliau. Siap Bapak, terima kasih. Silakan. Mohon izin Jenderal, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas hikmat yang dimana Tuhan berikan kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara kepolisian, di mana seharian saya bertugas, dan puji Tuhan saya berdiri di depan sini mendapatkan penghargaan ini atas dukungan semua masyarakat, bahkan juga terutama kepada Pak Kapolri dan juga kepada para tim Detikom juga yang pernah ke wilayah binaan saya. Saya sebagai manusia tidak akan membalas apa yang diupayakan oleh Detikom ke wilayah binaan saya. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan itu menjadi upaya buat keberhasilan saya, sehingga saya ada di depan ini dan saya akan terima penghargaan ini. Dan ini penghargaan yang saya terima pertama pin emas dari Pak Kapolri, dan kedua saya mendapatkan Haugen Awards tahun 2024. Untuk itu saya sebagai anak putra Papua suku Arfak, di mana di daerah binaan saya anak-anak Papua rindu sekali untuk tes Polri. Dan di wilayah binaan saya pernah buatkan rekomendasi, tetapi belum ada kesempatan buat mereka untuk tembus polisi. Saya berikan harapan kepada mereka bahwa jangan putus asa, percaya bahwa masih ada kesempatan untuk tahun depan. Oleh sebab itu, saya minta dengan harapan kepada Bapak Kapolri untuk anak-anak Papua. Kami juga bisa untuk berbuat baik demi kenyamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Terima kasih. Apa yang kamu minta selain itu? Pribadi apa yang diminta? Bingung sepertinya, masih memikirkan, belum merangkai. Udah, kau nggak usah minta, nanti kalau sudah waktunya sekolah, kamu sekolah ya. Mohon izin Jenderal, saya kemarin sudah tes tembus gelombang kedua saya. Sudah tembus. Bulan kalau Agustus. gitu nggak usah dikasih lagi. Baik, nah mungkin Pak Khairul Tanjung sebagai orang yang menginisiasi Hugeng Award 2024 ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada para penerima anugerah ini Bapak. Iya, yang pertama saya menjadi saksi tadi ya, Pak Kapolri itu sangat terharu ya, sampai ngambil tisu untuk menyeka matanya karena satu, Pak Kapolri begitu bangga
bahwa banyak sekali insan-insan Polri yang begitu berdedikasi, begitu berintegritas, ya, dan membuat bangga seluruh insan Polri. Ya. Nah, Pak Kapolri, ini dilihat kan udah 3 kali, ya. Bagaimana progres dari yang pertama, kedua, ketiga, menurut Pak Kapolri gimana ini? Baik, jadi alhamdulillah kalau kita ikuti di tahun ketiga ini saya kira dengan telah membuat pusingnya Dewan Pakar untuk memilih, memang saya melihat kualitas yang mendapatkan nominasi juga semakin bagus, dan saya juga bersyukur bahwa pengikutnya ataupun yang direkomendasikan oleh masyarakat juga semakin banyak. Jadi tentunya saya terima kasih kepada Pak Khairul Tanjung dan seluruh jajaran yang telah membantu untuk mencetak hugeng-hugeng baru. Dan mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak semangat hugeng-hugeng yang kemudian membentuk integritas anggota-anggota kami. Dan ini tentunya kami, mewakili institusi Polri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga seluruh anggota yang telah bekerja keras luar biasa, dan saya kira saya nggak bisa berkata banyak, saya bangga dengan kalian. Terus pertahankan, jaga integritas kalian, dan yang di luar sana saya juga tahu bahwa kalian juga banyak yang bekerja luar biasa, namun mungkin belum terlihat oleh kita. Terus semangat, terus jaga integritas kalian, dan itu adalah apresiasi dan kebanggaan bagi institusi dan harus terus kita jaga. Terima kasih kepada kalian semua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Polisi Republik Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para penerima penghargaan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Oke, yaudah. Selamat ya. Dan kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Khairul Tanjung, kami mohon juga tetap berada di panggung, Pak. Karena ada sesuatu spesial nantinya yang akan bisa disampaikan. Karena habis ini juga akan ada kejutan ya. Baik, sekali lagi selamat untuk para penerima penghargaan. Baik. Silahkan kembali ke tempat, Bapak. Para penerima kita foto bersama penghargaan. terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Khairul Tanjung sebagai sosok yang memberikan inisiasi acara Hugeng Award 2024 ini akan memberikan sesuatu spesial kepada Kapolri pada malam hari ini, Bapak. Mungkin bisa di-spill atau mungkin langsung saja ingin memberikan sesuatu spesialnya, Pak Khairul. Kami atas nama Transmedia, Pak Kapolri, ingin memberikan penghargaan atas kemajuan yang dicapai Polri, khususnya dalam dekade di mana Polri terlihat makin lama makin berintegritas, baik dari segi profesionalismenya maupun dari segi culture-nya, ya, dari segi inovasinya tadi. Ya, tentu kami bangga, dan tentu orang yang paling berjasa di dalam hal ini tentu adalah pimpinan dari Polri sendiri. Ya, untuk itu Transmedia dengan bangga memberikan special award kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, untuk kemampuannya memimpin Polri, membawa Polri menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selamat, Bapak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Kapolri Bapak Listio Sigit yang menerima award spesial dari Bapak Khairul Tanjung. Mungkin awardnya sudah mulai dipersiapkan. Kira-kira apa ya, Pak? Apa, Pak? Kira-kira, Pak, awardnya, Pak? Dah, masih rahasia nih sepertinya. Baik, dan tadi
spesial ya. Ini sekali lagi adalah persembahan spesial penghargaan khusus dari Transmedia yang diberikan langsung oleh Bapak Hairul Tanjung kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Sebuah apresiasi yang kami alamatkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas kiprahnya dalam memimpin institusi Polri. Jadi Bapak, kami mohon tetap berada di panggung dulu Pak, karena ada hadiah spesial lagi Pak, bingkisan spesial lagi yang akan dipersembahkan malam hari ini. Dan penghargaan ini spesial datang dari keluarga Jenderal Hugeng Iman Santoso. Untuk itu kami undang ke atas panggung perwakilan dari keluarga Hugeng, Mas Rama, untuk memberikan penghargaan khusus kepada Kapolri. Baik, kepada Mas Rama kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung. Mungkin sebelum memberikan ada sebuah sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan, Mas Rama. Selamat malam Pak Sigit, Pak Sete, Pak Sigit yang kami hormati dan kami banggakan. Saya mewakili keluarga Pak, izinkan kami keluarga menitipkan sesuatu karya dari almarhum untuk kiranya dapat menemani Bapak bekerja dan mengambil keputusan di ruang kerja Bapak. Untuk itu sebelum karyanya almarhum sampai di sini, saya mau mengundang anak-anak saya, Kalula, Asya, Anta, sebagai keturunan dari almarhum untuk bisa temani Bapak di sini untuk memberikan dan menitipkan kepada Pak Kapolri. Jangan takut, nak. Ini anak saya kedua, buyutnya almarhum Pak. Ini namanya Asya, salaman sama Bapak. Ini yang kemarin Pak, tapi jempolnya baru copot Pak, kukunya. Kecepit pintu Pak, maaf Pak. Nggih. Mungkin boleh dikeluarkan untuk Pak Kapolri. Siapa yang? Baik, kalau tadi sudah diberikan penghargaan spesial dari Transmedia dari Bapak Hairul Tanjung, kali ini sudah bisa ditebak kira-kira ya? Kira-kira apa ya? Apakah persembahannya? foto atau apa? Yang jelas kayaknya bentuk-bentuknya ada figuranya ya. Ada figuranya, oke. Kita lihat bersama-sama dulu. Baik. Monggo Pak Kapolri, ini anak saya ingin menyampaikan sesuatu. Untuk Pak Kapolri, semoga lukisan yang kami dari pihak keluarga berikan, semoga berkenan untuk Bapak. Terima kasih. Oke, boleh izin Boleh dibuka dibuka, Bapak? tirainya Bapak. 3, 2, 1. Wow, Sebuah lukisan yang luar biasa. Lukisan bunga anggrek berwarna ungu. Dan kita abadikan dulu fotonya bersama. Ini nanti kita tanyakan ya ke Mas Rama, ini lukisannya dilukis sendiri kah oleh keluarga? Baik, dan kita akan lanjutkan dengan prosesi foto bersama. Tentunya kami mohon juga untuk Bapak CT bersedia untuk ikut berfoto. Lukisan ini adalah lukisan dari Jenderal Hugeng yang ditorehkan begitu ya di atas sebuah kanvas bergambar bunga anggrek berwarna ungu yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Baik, sekali lagi beliaulah yang memimpin langsung transformasi Polri hingga terus berkembang dan membuahkan banyak bentuk pelayanan dan juga memudahkan masyarakat.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kapolri, Bapak Hairul Tanjung, terima kasih Bapak, dan juga Mas Rama beserta keluarga. Terima kasih sudah memberikan penghargaan spesial untuk Bapak Kapolri. Iya, dan kami ucapkan juga selamat kepada para penerima Hugeng Award 2024. Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus mengabdi kepada negeri, juga sekaligus inspirasi dalam menjalankan nilai-nilai Hugeng di institusi Polri. Betul, dan tak lupa pula kami berterima kasih kepada para Detikers yang menyaksikan langsung acara ini di laman Detikcom. Dan akhir kata, saya Alfian Raharjo. Dan saya Syarifah Rahma pamit undur diri. Sampai jumpa di Hugeng Awards tahun depan. Semua bantuan dan semua toleransi yang telah diberikan